kalian masih percaya dengan yang namanya hantu? Jika kalian masih percaya mengenai hantu, dengarkan baik-baik kisah yang akan saya ceritakan. Hampir 15 tahun, Desa Bajukan dihantui dengan hantu perempuan yang selalu gentayangan setiap habis Isya. Itulah kenapa desa ini selalu terlihat sepi. Beberapa warga seringkali mendapati hantu perempuan tersebut berjalan telanjang kaki menuju rumah Dukun Jago. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa Dukun Jago merupakan salah satu paranormal yang paling terkenal di daerah Desa Bajukan. Hampir semua warga mendatangi rumahnya jika mereka mengalami kesulitan ataupun permasalahan yang tidak bisa dihadapi, mulai dari keuangan, karir, hingga percintaan. Pada saat itu, seorang warga mengintip dari balik jendela bahwa hantu perempuan itu menuju rumah Dukun Jago. Sebelum sampai ke rumah Dukun Jago, sepasang suami istri yang tidak lain adalah tetangga dari Dukun Jago di sore hari mendatangi rumah Dukun Jago dengan wajah yang sangat cemas dan linangan air mata. Sang ayah berkata, "Sudah kujual semua kebunku demi mencari anak bungsuku si Hasmi. Aku sudah menyusuri seluruh pulau Sulawesi, mulai Sulawesi Tengah, Selatan, Tenggara, Utara. Bahkan aku sampai ke Kalimantan dan Pulau Jawa. Tapi tidak juga ketemu sampai detik ini, Mbah. Tolong terawang, Mbah, di mana Hasmi, di mana dia berada." Sambil komat kamit membaca mantra, Dukun Jago berkata, "Dia sudah pergi. Dia sudah pergi jauh, jauh sekali, jauh sekali. Kau tidak perlu mencarinya lagi. Dia sudah tidak ada lagi di sini." Usai berkata demikian, pulanglah sepasang suami istri tersebut. Sehabis Isya, hantu perempuan itu mendatangi rumah Dukun Jago. Tanpa diberi aba-aba, hantu itu masuk ke dalam kamar Dukun Jago. Ratmi, istri Dukun Jago, mengintip dari celah-celah pintu yang terbuka. Di sana terdapat bunga 7 rupa, sesajen, kemenyan yang sudah dibakar, dan sebuah tengkorak. Di sampingnya ada tempat tidur. Dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana Dukun Jago menyetubuhi hantu perempuan tersebut. Pukul 4 pagi, hantu tersebut keluar dengan membawa sesajen yang telah diberikan sang istri Ratmi, yang tidak lain adalah istri Dukun Jago. 15 tahun semua warga digegerkan dengan hantu berambut panjang yang sering datang ke rumah Dukun Jago. Setelah itu dia akan menyelinap di daerah perkebunan cengkeh yang ada di atas bukit, sampai akhirnya terbongkar siapakah hantu tersebut. Ya, saat itu 5 Agustus 2008 terjadi keributan yang sangat luar biasa di dalam rumah Dukun Jago. Seorang perempuan yang bernama Devi berteriak kencang, "Saya tidak sudi kamu menjadi dukun. Saya tidak sudi. Saya tidak sudi ayahmu menurunkan ilmu kesaktiannya kepadamu. Saya tidak rela kamu meniduri hantu perempuan itu, sedangkan saya sendirian di kamar."
Dengan coba meyakinkan sang istri, Unding suaminya berkata, "Kita tidak perlu kerja keras lagi. Semua warga akan mendatangi kita. Kita akan mendapatkan uang banyak, Devi." Dengan emosi yang masih memuncak, sang istri tidak terima. Dengan geram dia berkata, "Jika kamu sampai bersedia menerima ilmu dari ayahmu, akan aku bocorkan semua rahasia ayahmu." Sang suami langsung naik pitam mendengar ancaman dari sang istri. Dengan tangannya yang dikepal, dia langsung memukul tengkuk sang istri, menampar dan menonjoknya hingga berdarah. Sang istri Devi langsung keluar dari rumah menuju ke kantor polisi, tapi bukan untuk melaporkan KDRT yang dilakukan oleh suaminya, melainkan melaporkan tentang hilangnya seorang anak yang berusia 13 tahun sejak 2003 silam yang lalu. Dengan gerakan yang cepat, polisi langsung menghampiri daerah perkebunan yang selama ini dianggap warga sebagai tempat bersemayam seorang hantu perempuan. Tanpa rasa ketakutan, polisi masuk ke dalam. Tiba-tiba saja, sesosok perempuan berambut panjang keluar dari celah-celah batu tersebut. Kakinya menapak ke bumi. Warga dikagetkan bahwa sebenarnya dia bukanlah hantu, melainkan Hasni. Hasni, anak dari Makmun yang menghilang sejak 15 tahun yang lalu. Dengan wajah yang linglung, Hasni berkata, "Jangan bawa saya, jangan bawa saya. Ini rumah saya. Di sana ada kekasih saya, Amran." Ternyata dukun jago telah mencuci otak Hasni selama 15 tahun dengan mengatakan bahwa ada seorang jin yang bernama Amran yang menyukai Hasni. Lalu sebenarnya apa motif dari dukun jago melakukan penyekapan selama 15 tahun terhadap Hasni? Tanpa perasaan bersalah, dukun jago yang pada saat itu berusia 83 tahun mengatakan bahwa dia terpaksa menjadikan Hasni sebagai tumbal untuk mendatangkan jin demi kesaktian ilmu hitamnya. Makmun sang ayah sangat geram setelah mengetahui bahwa ternyata anaknya diperkosa, dicabuli, dieksploitasi, bahkan hingga hamil. Dan dukun jago tega menggugurkan bayi yang ada di dalam kandungannya. Dari kejauhan, sang ayah menatap tajam Devi, yang tidak lain adalah kakak dari Hasni. Ya, Devi adalah kakak dari Hasni. Sambil menatap tajam, sang ayah berkata kepada Devi, "Di mana hati nuranimu, Devi? Itu adikmu, Hasni. Selama ini saya mencarinya hingga keluar pulau dan kau diam saja. Kau bukan manusia. Kau bukan manusia, Devi." Sambil bersimpuh, Devi berkata. Sambil bersimpuh, Devi memohon ampun kepada sang ayah. "Ampun ya, ampun ayah. Sungguh itu bukan dari hati aku. Dukun jago mengancam ingin membunuhku dan membunuh suamiku. Jika aku harus membocorkan ini semua." Masih dengan wajah marah, sang ayah berkata, "Kau memang tidak punya hati, Devi. Kamu tega. Aku sudah bukan menganggapmu sebagai anakku lagi. Anakku telah mati." Tiba-tiba saja Hasni datang memeluk Devi sambil menoleh kepada sang ayah dan menempelkan bibirnya. Hasni kini kembali ke desa Bajukan sebagai manusia seutuhnya dan bukan dikira hantu lagi oleh warga desa Bajukan. Berkat komunitas perempuan yang ada di daerah Bajukan Toli-Toli dan terapi
yang dilakukan oleh pemerintah setempat, akhirnya Hasni kembali menjadi manusia normal. Apakah sampai di sini kalian masih percaya mengenai adanya hantu? Selamat sore.